Alih-alih jenuh di rumah, saya dan kawan Nedilan untuk pergi ke tempat yang sangat sepi dan jauh dari keramaian. Namun sempat bingung kemana kita bertuju. Setelah mencari informasi tentang tempat tujuan kami yang tepat, kami pun menemukan tujuannya, yaitu Gunung Bongkok. Salah satu gunung yang belum cukup dikenal dan susah juga mencari informasi tentang gunung tersebut. Dengan kegigihan kawan-kawan, kami pun mendapat sedikit informasi setelah kami melakukan survei ke lokasi. Sebenarnya Gunung Bongkok tidaklah jauh dari tempat tinggal kami, hanya butuh waktu 2 jam perjalanan naik kendaraan saja. Berhubung kami tidak banyak tahu tentang daerah kami sendiri, jadi sempat kebingungan. Kami diuntungkan dengan teknologi informasi yang sangat maju dan mudah diakses. Yang penting ada handphone, ada kuota, 99% informasi yang dibutuhkan mudah kita dapatkan tentunya. Sedikit informasi untuk kawan-kawan, lokasi Gunung Bongkok ini berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi, hanya 1141 mdpl. Setibanya di Kampung Dinding Ari, yaitu kampung terakhir menuju Gunung Bongkok, kami pun disarankan warga sekitar untuk menemui Pak Hasan. Dan kebetulan rumah Pak Hasan ini rumah paling ujung dan rumah terdekat menuju Gunung Bongkok. Pak Hasan pun tiba di rumahnya karena kebetulan Pak Hasan lagi di ladang. Jadi kami sempat menunggu lumayan cukup lama, sekitar 2 jam. Setelah berbincang-bincang, kami tidak diperbolehkan untuk naik tanpa didampingi dengan alasan demi menjaga keselamatan. Karena menurut Pak Hasan, sempat ada beberapa pendaki yang nekat mendaki tanpa izin dan tanpa didampingi. Kesimpulannya, menurut cerita Pak Hasan, para pendaki tersebut banyak mengalami hal-hal yang aneh. Ada yang gagal sampai puncak karena gak tahu jalan sehingga muter-muter di sekitar lereng saja. Ada pula yang kesurupan sampai berhari-hari sehingga merepotkan warga sekitar yang harus merawat dan membantu penyembuhannya. Ada yang hilang dan harus melibatkan warga sekitar sukarela mencari sehingga mengganggu aktivitas warga. Tanpa berpikir panjang, demi menjaga keselamatan dan menghormati aturan di sana, kami pun mengiyakan Pak Hasan, dan Pak Hasan pun siap mengantar kami sampai tujuan. Sumber air caranya kayaknya cukup bersih. Kita akan mengambil air dulu dari sini. Ya. Di tengah perjalanan, kami pun mulai was-was karena cuaca mendadak mendung. Yang kami takutkan pun terjadi. Hujan pun turun tanpa aba-aba, langsung mengguyur dengan curah lumayan cukup besar. Dari awal berangkat, saya sudah mewanti-wanti kepada kawan-kawan yang mau ikut bahwa perlengkapannya harus dibawa selengkap-lengkapnya. Saya kira mereka menuruti dan ternyata mereka mendaki gunung tanpa persiapan yang matang alias ala kadarnya. Alhasil harus basah kuyup.
karena hanya memanfaatkan daun pisang untuk melindungi diri dari hujan. Karena kurang efektif, tetap saja basah kuyup. Kami pun sempat berhenti sejenak untuk berdiskusi, dilanjut atau balik kanan saja. Hasil dari diskusi tetap maju karena sebagian dari kawan yang lain ada yang bawa pakaian lebih, jadi ada buat ganti. Untuk menghindari dingin atau hipotermia, kami pun tak menghentikan perjalanan biar badan terus terasa hangat. Dan untungnya cuaca gak begitu dingin, jadi masih aman untuk terus melakukan pendakian. Ya, Le. Hujan belum reda, timbul tantangan selanjutnya. Tanah yang kita injak menjadi licin, dan sebagian ada yang berlumpur karena hujan. Kami pun harus susah payah menuju puncak, dan perjalanan terasa semakin berat. Itu untuk mencari pegangan, akar atau ranting sangat sulit, karena hampir semua tanaman dipenuhi tanaman berduri, kayak rotan, buai, pandan, dan banyak lagi yang lainnya yang gak tahu nama tanaman berduri tersebut. Kami pun harus berkali-kali tersungkur karena terjatuh. Kalau kata orang Sunda mah disoledat. Seru memang, tapi waspada dan hati-hati tetap harus dijaga kawan. Karena ini bukan mall tapi alam liar. Kurang luhur, oi, kurang luhur. Bakso tuh. Gede biar ampun ya, bapak-bapak. Gitu. Ini kurang taruh ini namanya naik gunung. Tapi terus. Mana ada? Video kan ada itu. Dia. Bikin jalur karena hutannya masih tebal. Hutannya sangat rapat. Yang asli ini jarang terjamah sekali oleh manusia. Kita harus babat-babat buka jalur. Dan kita ditemani oleh warga sekitar. Apa gitu? Lantai atas tuh ditunggu. Jero.
Wah, saya kena ranting, Hati-hati mas, kena duri. banyak hoe ya. Ini Kalau bahasa Indonesianya itu apa tuh? Banyak rotan. Rotan. Ini banyak tanaman yang berduri ini, saya. Banyak rotan. Ini kita sudah berada di sekitar ketinggian 800-an. 800 dan perjalanan masih jauh. Waktu sudah gelap dan yang bawa senter cuma satu orang. Nih, Kita lihat tuh. Ini duri semua nih. Terbang. Mantap, kayak di film Hollywood. Hati-hati bro, hati-hati. Semangat brother, semangat. Aduh. Keluar. Up. jalannya sangat susah, terjal. Mantap sekali, mantap. Puncak tinggal satu tanjakan lagi, tapi nggak tahu tanjakannya seperti apa. Yang pasti sampai saat ini sangat sangat seru lah, menarik, dan yang pastinya kita basah kuyup karena hujan yang deras terus mengguyur.
Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam 45 menit, alhamdulillah sampai juga di puncak Gunung Bongkok dengan kondisi basah kuyup dan cukup lelah dan cukup berat. Sedangkan Pak Hasan sebagai kuncen lagi mengadakan ritual. Jadi kita sebagai tamu menghormati ritualnya budaya di sana. Karena hujan terus turun dan cuaca cukup gelap, akhirnya segera mungkin saya dan teman-teman mendirikan tenda agar terhindar dari hujan karena cuaca sudah tidak kondusif lagi. Setelah melewati malam yang cukup panjang karena terasa sangat mencekam, akhirnya pagi yang cerah pun tiba dan bisa melupakan kenangan di waktu malam yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya seperti itulah, sangat susah dan sangat tidak logis. Begitulah cerita singkat perjalanan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah segitu adanya. Ingat, jangan nyampah. Salam lestari. Jaga alammu untuk masa depanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.